Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rangga Heru Purwanto, NIM 18091137, kelas D semester 5. Saya akan mempresentasikan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak mempunyai pengertian berbeda, namun tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pertumbuhan lebih ke arah proses kuantitatif yang memperlihatkan perubahan yang dapat diamati secara fisik, misalkan dengan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan lainnya. Sedangkan perkembangan merupakan proses kualitatif yang menyebabkan bertambahnya kemampuan atau keterampilan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan berkaitan dengan keseluruhan kepribadian individu karena kepribadian individu membentuk suatu kesatuan yang terintegrasi. Perkembangan fisik anak berlangsung secara teratur. Pertumbuhan anak dapat dibagi menjadi 4 periode. 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang lambat. Selama pralahir dan 6 bulan setelah lahir mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Setelah itu pertumbuhan yang dialami sedikit lambat dan stabil hingga anak menginjak masa 8 hingga 12 tahun. Tubuh, proporsi tubuh dapat perbandingan besar kecilnya anggota badan secara keseluruhan pada bayi akan berkembang proporsional sehingga anak beranjak dewasa. Oleh karena itu, pertumbuhan tidak hanya berarti penampakan ukuran tubuh seseorang, tetapi membentuk proporsi tubuh yang serasi. Meskipun tidak membentuk proporsi tubuh yang serasi, seluruh bagian tubuh dapat mencapai proporsi kematangan yang bersamaan, namun semua ini serempak berubah. Tubuh, proporsi tubuh dapat perbandingan besar kecilnya anggota badan secara keseluruhan pada bayi akan berkembang proporsional sehingga anak beranjak dewasa. Oleh karena itu, pertumbuhan tidak hanya berarti penampakan ukuran tubuh seseorang, tetapi membentuk proporsi tubuh yang serasi. Meskipun tidak membentuk proporsi tubuh yang serasi, seluruh bagian tubuh dapat mencapai proporsi kematangan yang bersamaan, namun semua ini serempak berubah. Berat tubuh seseorang ditentukan oleh otot dan lapisan lemak. Pada tahun-tahun pertama, lapisan lemak berkembang lebih cepat daripada otot. Pada usia 12-15 tahun untuk anak perempuan dan 15-16 tahun untuk anak laki-laki, dapat jelas adanya pertumbuhan otot. Pada saat dilahirkan, anak sudah mempunyai otot, tetapi masih belum berkembang. Kemudian akan berubah ukuran, bentuk, dan komposisinya. Memasuki usia dewasa, otot telah berkembang sebanyak 5 kali dari saat dilahirkan. Motorik halus. Keterampilan motorik halus merupakan keterampilan yang memerlukan kontrol otot secara kecil dari tubuh untuk mencapai tujuan dan keterampilan. Secara umum, keterampilan motorik halus meliputi koordinasi mata dan tangan. Keterampilan ini membutuhkan kecermatan yang tinggi. Sebagai contoh motorik halus adalah melukis, menjahit, dan sebagainya. Dibagi menjadi 2, yaitu keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik kasar merupakan keterampilan gerak yang menggunakan otot-otot besar. Motorik kasar meliputi melompat, melempar, berjalan, dan sebagainya. Perkembangan motorik, perkembangan sistem saraf. Sistem saraf sangat berpengaruh dalam perkembangan motorik karena sistem saraf mengontrol aktivitas motorik pada tubuh manusia. Presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.